Hai, what's up guys, balik lagi bareng gue Evan. Ini dia HP mid-range terbaru dari Samsung yang kehadirannya ditunggu-tunggu banget, Samsung Galaxy A54 5G. Tapi mungkin ini lebih tepatnya dikategorikan di premium mid-range kali ya, karena harganya yang udah ada di 6 jutaan. Desainnya nih, wow, mirip banget ya dengan flagship terbaru Samsung, si Samsung Galaxy S23. Bahkan kemiripannya desainnya ini bisa dibilang hampir 100%. Jadi setelah gua tes si Samsung Galaxy A54 ini sekitar 3 mingguan, di video kali ini kita akan membahas segala kelebihan dan kekurangan yang gua temukan nih. Desainnya totally revolusioner banget ya untuk di standar lineup Galaxy S series. Mau dilirik dari sisi manapun, ini tuh desainnya looks-nya tuh mewah banget, elegan dan minimalis. Sesuai yang tadi gue mention di awal, kalau desainnya ini sama persis dengan Galaxy S23. Mantapnya juga untuk material bodinya ini, dari bagian belakangnya tuh udah dari kaca, yang bukan sembarang kaca, tapi sudah dari Gorilla Glass 5, yang juga digunakan di bagian layar depannya ini. Untuk framenya sih ini masih dari bahan polikarbonat ya, tapi biar gimana pun juga, feel di tangannya ini tuh bener-bener masih sangat terasa mewahnya. Salah satu hal yang jadi pembeda desain yang gue notice dengan Galaxy S23 itu ada di finishing bodinya ini. Yang kalau di S23 itu finishingnya kacanya dibuat frosted glass gitu finishingnya, terus bezel metal glossy-nya juga dibikin bling-bling. Nah, di A54 ini finishing kacanya tuh dibuat glossy normal kayak kaca pada umumnya, dengan finishing bezelnya yang matte, mirip iPhone 14 Plus versi reguler. Dan kalau dipikir-pikir, rasanya finishing bodinya ini tuh mirip yang lagi digunakan Apple ya, untuk pembeda tampilan antara iPhone versi Pro dan yang reguler. Tapi untuk finishing kaca glossy seperti ini tuh efeknya jadi fingerprint magnet banget dan mudah terlihat kotor. Punya fitur pamungkas yang ada di HP flagship dan udah jadi ciri khas Samsung A50 series dari dulu, Water and Dust Resistant IP67, yang bisa tahan air sampai kedalaman 1 meter. Dan coba deh guys, kita ingat-ingat lagi, ada berapa banyak HP mid-range di luar sana yang di harga 6 jutaan tapi udah punya fitur Water Resistant IP67. Dikit banget deh ya kayaknya, atau malah nggak ada yang berani ngebawa fitur ini untuk di harga 6 juta. Nah, untuk layarnya, Samsung Galaxy A54 5G ini punya performa layar yang sebenarnya nggak perlu dijelaskan panjang lebar deh, serius. Karena dengan spek layar begini dan untuk HP di harga 6 jutaan, untuk sebuah HP Samsung, udah pasti Samsung nggak setengah-setengah untuk kasih yang terbaik. Singkatnya, layarnya ini punya kualitas level performance yang top notch, yang pasti akan bikin kalian senyum-senyum akan kualitas layarnya ini. Warna-warnanya super vivid, level detail yang sangat tajam, dan layarnya punya luas 6,4 inch berjenis Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Pastinya juga udah 120 Hz untuk refresh rate-nya. Super SDR10 Plus juga, dan punya maksimum brightness yang tinggi banget, yang nggak akan kita temukan untuk HP di harga 6 jutaan lain. Dengan maksimum brightness-nya tuh di 1000 nits. Wah, ini tinggi banget ya. Dengan fitur Vision Booster yang otomatis meningkatkan kecerahan, shadow, dan kontras layar saat di kondisi outdoor. Untuk desain notch-nya juga ini cakep banget ya, yang punya desain punch hole yang desainnya ini sama persis dengan HP flagship seperti yang ada di Samsung Galaxy S23 Ultra gua ini. Untuk bezel layarnya dilihat sekilas sih udah cukup tipis ya, yang cukup simetris di berbagai sisinya untuk ketebalan bezelnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi nih, untuk bezel bagian bawahnya ini tuh sedikit lebih tebal ya dibandingkan sisi lainnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan bezel S23 sih pastinya masih jauh banget ya ketebalannya. S23 tuh masih punya bezel yang jauh lebih tipis, yang efeknya menghasilkan luas layar yang lebih besar untuk di Samsung S23. Layar ini juga jadi tempat sensor fingerprint yang posisinya ada di layar bagian bawahnya ini, dengan sistem optical fingerprint sensor dengan respon deteksi yang cepat dan akurat. Untuk sensor prosesornya, Samsung Galaxy A54 ini tetap kembali memakai prosesor in-house dari Samsung, Exynos 1380, dengan RAM 8GB dan pilihan memori internal di 128 atau 256GB. Upgrade dari generasi sebelumnya yang pakai Exynos 1280 yang ada di Samsung Galaxy A53. Bisa dibilang Exynos 1380 ini punya level performance yang signifikan lebih tinggi dan lebih efisien pastinya. Sebagai gambaran, untuk suara Antutunnya ini ada di angka 440 ribuan. Layak banget kalau dikategorikan untuk pemakaian sehari-hari. Si Samsung Galaxy A54 ini bisa melakukan semuanya yang bisa dijalankan serba gesit, sat-set.
Pokoknya akan puas banget dengan performa dan level keefisienan yang diberikan. Untuk performa gamingnya juga sama mewahnya nih dengan desain dari si Samsung Galaxy A54 ini. Untuk menjalankan game sekelas PUBG sampai sekelas Genshin Impact itu bisa dengan lancar dijalankan dengan stabil dan nyaman banget. Pokoknya ini gue sangat merekomendasikan banget untuk kalian yang memang sering menggunakan HP kalian untuk gaming. Gue juga yakin banget performa prosesornya ini tuh mulusnya ini ada banyak campur tangan dan kolaborasi yang seamless dari OS One UI terbaru versi 5.1 dari Samsung yang berjalan di atas Android versi 13. Lanjut kita bahas untuk bagian yang penting dan mengalami upgrade cukup signifikan, itu adalah kamera. Samsung Galaxy A54 ini punya setup triple kamera. Kamera utamanya punya resolusi maksimal 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 yang sudah dilengkapi dengan OIS. Kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya ada di 32 megapiksel. Kamera utama 50 megapiksel ini punya sensor kamera yang digunakan di beberapa HP flagship Sony IMX766 yang punya reputasi punya hasil foto yang impresif. Hasil foto-fotonya kalian bisa nilai dan lihat sendiri ini ya. Hasil fotonya itu natural, cakep, excellent banget. Dan mic range-nya sangat luas, warna-warnanya vibrant yang hidup banget warnanya. Dan detailnya tuh tajam banget. Noise-nya juga sama sekali nggak kita temukan. White balance-nya juga akurat. Untuk hasil foto kamera ultrawide-nya juga masih punya level detail yang oke dan punya tone warna-warna yang mirip dengan hasil kamera utamanya. Layak banget untuk bisa dibilang ini adalah hasil foto HP terbaik untuk di kelas HP mid-range. Untuk di kondisi low light, kamera utamanya dengan fitur night mode tetap bisa memberikan hasil foto yang mengagumkan dan cakep banget. Noise-nya bisa sangat terjaga dengan baik dan sangat minim untuk noise-nya. Detail foto yang diberikan juga masih sangat tajam banget guys. Kamera selfie 32 megapikselnya juga sama cakepnya untuk warna-warnanya dan bisa memberikan hasil foto yang tajam dan dynamic range yang luas. Jadi ini adalah hasil contoh perekaman. Sekarang gue lagi ngetes untuk kamera depan dari Samsung Galaxy A54. Nah ini sekarang gue lagi rekamnya di resolusi Full HD 60 fps. Nah sekarang tuh lagi sore jam 5 lewat dan kita tes untuk dynamic range-nya. Nah ini dia. Untuk dynamic range ini cukup oke ya kalau yang gue lihat ya. Ini langitnya, ini lagi arah mataharinya nih dari sini. Ya. Coba kita tes jalan. Ini warna-warnanya sih cakep banget ya. Ini juga cukup stabil, detailnya juga oke. Untuk kamera depannya, yang resolusi kamera depannya ada di 32 megapiksel untuk si Samsung Galaxy A54. Kalau ini sekarang gue lagi rekamnya di resolusi tertingginya yang ada di 4K 30 fps. Iya, jadi dia mentoknya di 4K 30 fps. Dan sekarang kita coba tes jalan juga. Oke. Gimana guys kalau menurut kalian untuk hasil perekaman kamera depannya, untuk audionya, untuk detailnya dari si Samsung Galaxy A54?
Untuk baterainya ada di 5000 mAh dengan 25 watt fast charging dan punya daya tahan baterai yang awet banget, sesuai dengan standar HP dengan baterai 5000 mAh di kondisi sekarang, yang cukup satu kali ngecas aja sekali dengan pemakaian yang normal. Untuk kecepatan ngecasnya butuh waktu 59 menit untuk pengisian baterai dari 0 sampai 100%. Jadi kesimpulannya, kalau kalian punya uang 6 juta pas, atau bahkan mungkin saat gue bikin video ini, harga dari Samsung Galaxy A54 ini udah turun ya. Ini adalah HP all-rounder yang sangat capable di segala sisi dan layak banget untuk kalian beli. Pokoknya Samsung seperti jor-joran ya, memberikan segala hal terbaik yang bisa dimaksimalkan, yang bisa diberikan di Samsung Galaxy A54 ini. Upgrade yang diberikan tuh sangat signifikan dibanding generasi sebelumnya, Samsung Galaxy A53. Kalau untuk gue yang menyenangkannya ini, yang menarik itu ada di bagian desainnya ini, yang premium banget, yang sama persis dengan Samsung Galaxy S23. Jadi dengan budget 6 juta, kalian udah bisa punya looks HP dengan harga yang lebih mahal 2 kali lipat di atasnya. Jadi bisa gaya gitu guys, kayak HP-HP flagship. Nah, jadi sekian guys untuk video review dari Samsung Galaxy A54 kali ini. Kalian ada pertanyaan atau ada saran, langsung aja sampein di kolom komentar di video ini. Jadi sekian untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys!